anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Momennya Valentine ya, jadi cocok sebenarnya untuk mengasihi saudara dengan kasih filia, kasih persahabatan, bukan kasih eros, kasih romantisme, bukan kasih yang lain ya, tapi ini momennya kita belajar tentang kasih filia, kasih persahabatan saudara seiman. Oke, next Kak Joni ya yang di dalam ya, halo Kak. Menumpang satu sama lain. Kita semua, apalagi yang sudah lebih usianya lebih dewasa ya, diharapkan untuk bisa jadi teladan, menjadi figur mentor. Mentornya banyak ya, di next, ada sana ada sendiri. Ada yang kemudian menjadi penolong perannya. Menjadi mentor itu membimbing dengan penuh kasih, sabar, harus bisa tahu. Oh ini nggak bisa, ini sedang dinasihatin, pasti mental, pasti nggak bisa ini masuk. Bisa tahu ya kalau sebagai mentor. Kakak jadi teladan, tidak habis untuk hidupnya sendiri, tapi bisa ada waktu untuk adik-adiknya. Bisa jadi figur yang, wah ini kakakku di saat pilihan-pilihan sulit, tapi mampu untuk memilih dengan bijak. Contohnya apa? Waktu harus ibadah atau harus nongkrong sama teman, kakaknya cerita, wah sulit untuk berkata tidak pada sohib-sohibnya, tapi aku memilih untuk datang ke gereja ibadah dan membawa adik-adiknya. Contohnya ini Kak Randy nih, bawa siapa ini? Kak Randy bawa Samuel sama Ethan. Minta maaf ya, ini Karanganyar sedikit yang datang. Ada banyak kegiatan. Kemudian sebagai penolong, selalu ada untuk membantu saat dibutuhkan. Tidak kabur atau pura-pura sibuk. Kita ada buat adik-adik kita. Kita ada buat mereka waktu dibutuhkan. Bukan dibutuhkan untuk kerjakan PR. Ada yang minta mengerjakan PR untuk, Kak, tolongin Kak, kerjakan PR tuh Kak. Ada? Enggak ya? Jangan sampai ya. Oh, jalan pintas ngerjain PR, minta tolong kakaknya. Jangan. Tapi kita kerjakan tanggung jawab kita sesuai apa yang ditugaskan, sesuai apa yang jadi tugas kita. Itu kita bertanggung jawab. Kakak-kakak menjadi penolong supaya adiknya pada waktu sulit bukan menjadi solusi terakhir, tapi kita bisa membantu mereka untuk bertanggung jawab, ya kan? Kakak-kakak pasti sudah punya banyak cerita dan pengalaman. Waktunya mati sedikit jadi kembali cepat. Next slide Kak. Iya. Nah ini salah satu contoh mentoringnya Barnabas sama Paulus. Paulus waktu bertobat, kemudian dia dalam waktu yang singkat habis bertobat kan berkobar berapi-api, menjadi saksi di Damsyik, bercerita meyakinkan orang Yahudi untuk bisa percaya kepada Yesus yang baru saja menyatakan diri waktu dia menjadi buta, kemudian menyembuhkan, kemudian dia berkobar-kobar semangat untuk memberitakan tentang Yesus. Tapi banyak rasul takut. Akhirnya Barnabas yang menerima dia dan kemudian membawa ke Yerusalem dan membawa kepada rasul-rasul yang hebat, kepada rasul-rasul murid-murid Yesus. Kemudian Barnabas inilah yang kemudian menemani panggilan Paulus untuk memberitakan Injil, misi, pergi, mendampingi Paulus. Next. Iya, Barnabas Paulus bersama-sama dalam misi pertama. Barnabas lebih dahulu dikenal karena dia sebagai tua-tua ya, bukan dari 12 murid, kemungkinan besar dari 70 muridnya. Kalian bisa nanti belajar di sejarahnya. Nah, Barnabas kemudian dia menolong, melengkapi, menopang Paulus dalam segala hal selama perjalanan misi itu 1 atau 2 tahun kira-kira. Nah, apakah perjalanan misinya baik-baik aja? Tidak.
Apakah tidak ada pertengkaran? Ada. Salah satunya adalah, ini nggak ada di slide-nya, Markus. Markus itu menjadi perselisihan antara Paulus sama Barnabas. Karena Markus memilih untuk tidak ikut di perjalanan misi kedua. Wah, nggak tahu apa yang terjadi. Apakah ada kegentaran, ataukah ada urusan keluarga di rumah sehingga harus pulang, tapi mengecewakan Paulus. Dalam perjalanan misi kedua, Paulus gak mau untuk ngajak Markus. Barnabas ini yang menerima. Teman-teman, seringkali di komunitas kita kan ada kakak-kakak yang tegas ya. Kamu gak bisa kemarin. Kakak yang satu mengingat, kamu gak bisa atau kamu gagal kemarin sehingga kamu gak dapat kepercayaan. Tapi ada kakak yang lain, lain kali bisa. Jadi ditentukan oleh Tuhan. Lain kali kamu pasti bisa. Lain kali kamu coba lagi ya. Kakak yang satunya nerima dan membimbing dengan sabar. Yang satu, ini nanti cuma repot, acaranya kacau. Nah, kakak yang satu gak mau untuk melanjutkan. Mungkin belum bisa lebih sabar seperti Paulus. Bukannya Om Andri bilang Paulus gak sabar, tapi Paulus tegas. Karena dia dalam perjalanan misi yang kedua bukan perjalanan misi yang singkat dan main-main, tapi dia berniat meninggalkan Markus. Tapi Barnabas menerima dia. Maka jadilah Markus itu seorang pemimpin. Teman-teman, kalau kita gagal, kalau kita merasa losers, coba lihat kakak-kakak kamu yang mungkin kamu bisa kontak, kamu bisa percaya, sharing. Kak, gimana ya? Aku kok merasa gini ya. Kak, kenapa ya orang tua aku kok selalu bilang aku bodoh? Wah, jujur aja sama kakak-kakak kalian. Pasti kakak kalian bisa doain, bisa kasih nasihat, bisa ada buat kamu. Walaupun ketika orang tua sekalipun tidak mempercayai kita. Punya pengalaman nggak dipercaya orang tua? Ada yang punya pengalaman tidak dipercaya orang tua? Om Andri sering dulu tidak dipercaya orang tua sampai Om Andri down, sampai bertahun-tahun menemukan kakak, figur kakak ada, tapi waktu melihat figur kakak yang di luar persekutuan, maksudnya waktu persekutuan nih holy, tapi waktu di luar persekutuan minum, waduh kacau. Jadi Om Andri sempat terhilang juga waktu masih muda. Nah, kakak Barnabas berbeda sama kakak Paulus. Kakak Paulus tegas, kakak Barnabas sabar, ngayomi, memberi dukungan. Sampai akhirnya Markus menjadi seorang yang bertumbuh. Markus bukan murid Yesus yang maaf ya Om Andri revisi. Markus murid Yesus yang paling muda. Tapi Markus pada waktu rasul-rasul itu, cerita Markus muncul di kisah para rasul yang tengah, yang agak belakang ya, kisah Markus. Tapi Markus ini setelah dimentor oleh Barnabas menjadi penulis Injil Markus, menjadi orang pertama sebagai bapak gereja di Alexandria di Mesir. Kemudian dialah yang mengutus bapak-bapak gereja lain di kota-kota sekitarnya di Afrika, semenanjung Afrika. Itulah Markus yang dimentor oleh Bapak Paulus dan Bapak Paulus dan Barnabas, dan kemudian Petrus. Petrus juga berperan dalam mengutus Markus. Jadi apa cerita ini? Cerita ini kita butuh banyak orang untuk boleh membangun satu generasi. Kita butuh kerjasama, kita butuh waktu yang dihabiskan bersama. Next. Waktu yang dihabiskan bersama, dan ketika seseorang bisa naik, waktunya kita turun, waktunya kita ke samping, sehingga teman kita yang mungkin ini sedang on fire, sedang bersemangat, bisa punya tempat, bisa punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kakak-kakak Paulus, Petrus, Barnabas melihat Markus ini bisa bertumbuh dan berkembang. Kita semua
bisa menjadi Markus yang muda. Teman-teman kita ini mungkin sebagian besar masih ada yang SMP, yang masih SMP. Ada ya yang masih SMP, oke. Kak Yong masih SMP. Nah, masih SMP. Teman-teman jangan merasa rendah karena kita masih muda. Markus yang muda, ketika dia tetap setia, walaupun dia sempat ditolak Paulus, dia tetap maju bersama Barnabas dan hidupnya diserahkan buat Tuhan, dan dia menjadi orang yang dipakai Tuhan, lebih berkuasa, lebih hebat. Next Kak. Aplikasinya sekarang apa? Pertanyaan. Ini slide yang terakhir ya Kak. Aplikasinya apa Kak? Apakah aku menggunakan kemampuanku untuk membantu teman yang membutuhkan atau belum? Itu pertanyaan kalian yang jawab sendiri ya. Setiap orang memiliki peran yang penting. Tidak ada orang yang gak penting di sini. Amin. Semua penting. Yuk katakan sama diri kamu sendiri, aku orang penting. Teman-teman, kamu di dalam Tuhan, Om Andre di dalam Tuhan, orang berbahaya bagi setan. Karena kita membangun kerajaan Allah. Karena begitu kerajaan Allah dalam hidup kita, dalam komunitas kita terbangun, Tuhan hadir, memberkati, mengurapi, mengutus. Tidak usah minder. Mungkin banyak gereja tiba-tiba besar, jemaat yang ribuan. Tuhan tidak melihat yang banyak, Tuhan tidak melihat yang gagah. Tuhan melihat hati yang siap, Tuhan melihat hati yang mau, sekalipun kecil, sekalipun tidak ada di pandangan manusia, tapi Tuhan melihat. Amin. Jadilah mentor sehingga kamu bisa berperan, apakah sebagai Barnabas yang panjang sabar, ataukah berperan sebagai Paulus yang penuh disiplin. Dibutuhkan juga supaya orang jerah untuk mengulangi kesalahan-kesalahannya. Dibutuhkan juga orang yang seperti Petrus yang tegas, yang belak-belakan di depan. Setiap kita punya karakteristik yang dipakai Tuhan, dan kita semua akan membangun kerajaan Allah. Amin. Yang terakhir, mari kita bersama-sama saling memperhatikan. Kita tubuh Kristus, kita melangkah bersama satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Di Padasan kita memuliakan Tuhan, di Ronggolawe memuliakan Tuhan, di Karanganyar kita memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita membangun tubuh Kristus. Amin. Jadilah Barnabas buat kakak-kakak, atau Paulus, atau Petrus. Jadilah Markus yang siap dididik, siap untuk dibentuk. Amin. Amin. Kita berdoa. Coba ya doa ya. Lanjut. Cepat ya. Tes. Semua diberkati Tuhan. Mau saling memuridkan ya. Mau yang saling membagi kehidupannya dengan adik-adik rohani. Ya. Mau? Kok lemes sih? Mau ya? Ini bagus sekali karena kita ini memang satu sama yang membutuhkan. Ya, kita akan berdoa, tapi waktu Pak Andre ini menyampaikan firman Tuhan, saya dapat sesuatu yang daripada Allah. Ingat baik-baik ya, saya dapat sesuatu. Tuhan akan pakai kalian semua. Saya melihat seperti ini. Nanti akan ada generasi muda yang akan dipakai dengan luar biasa. Saya tanyakan sama teman, siapa yang mau dipakai? Ini loh, anak-anak muda yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Siapa? Ya kalian semua. Siap dipakai Tuhan? Saya tanya Tuhan, seperti apa? Nanti aku akan pakai sesuai dengan karunia-Nya, dengan apa yang sudah taruh dalam diri anak-anakku ini. Saya mau kasih tahu, saya banyak berdoa. Ingat ya, senior kita nanti akan berlalu, yang menggantikan siapa? Yang menggantikan siapa? Siapa?
Siapa? Saya. Kamu. Ya? Mau gantikan? Siapa yang mau mulai Tuhan? Siapa yang mau gantikan Pak Joko di Wadasan? Loh betul loh. Benar ini. Pak Joko sudah berdoa. Ini 10 tahun lagi sampai 20 tahun siapa yang gantiin saya? Saya sudah pikiran tapi saya sudah luar biasa. Mau ya dipanggil Tuhan ya? Siap diurapi Tuhan untuk memperlebar kerajaan Allah. Saya sudah Tuhan ini bagaimana? Saya berdoa nanti bukan hanya di gereja ini saja, bisa keluar ke kota, bisa keluar sampai ke Indonesia. Mau dipakai Tuhan yang luar biasa? Ini kok. Semangat ya? Semangat? Ayo berdiri semua. Berdiri semua, ya berdiri semua. Saya rindu anak-anak muda dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini waktunya.